Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas web design yang bertopik website kuliah online. Dengan beranggota Ramdan Gojali, Muhammad Raihan Rizkia, dan Salman Dwi Maulana Akbar. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan pembuatan halaman login dengan menggunakan Bootstrap dan CSS. Ini sebagai contoh yang telah saya buat halaman login masuk kuliah. Langsung saja ke codingan. Untuk codingan, di sini saya sudah mengoding dan menuliskan semua cara pembuatan dengan menggunakan Bootstrap dan CSS. Untuk membuat masuk kuliah, di sini saya menggunakan titel website kuliah online. Pertama, langsung saja di sini untuk membuat judul masuk kuliah, saya menggunakan di kelas Global Container yang digabungkan dengan style CSS, lalu class card login form, dan div class card body. Nah, untuk memasukkan masuk kuliah, di sini saya menggunakan H1 class card title text center. Saya kasih nama masuk kuliah, kalian bisa login ataupun yang lainnya. Untuk membuat alamat email, di sini saya menggunakan margin bottom yang berukuran 3. Untuk example input email yang berlabel alamat email. Dan untuk membuat label kata sandi, sama seperti membuat alamat email, cuman di sini saya mengganti dengan input password dan yang berlabel kata sandi. Serta untuk membuat kolom periksa ini, di sini saya menggunakan margin bottom 3 form check. Nah, di sini untuk menuliskan periksa, saya di sini membuat dengan for example check 1. Dan untuk membuat masuk ini, saya menggunakan dokumen dashboard.html, saya kasih nama masuk. Dan untuk membesarkan atau membuat masuk agar lebih enak dilihat, saya menggunakan the grid gap2. Untuk dari CSS, untuk menggunakan link, saya menggunakan link help style CSS agar dapat bisa dipanggil rel style sheet. Di sini saja langsung ke style CSS. Untuk membuat global container ini, dari codingan height 100%, display menggunakan flex, align item saya menggunakan center, justif content saya menggunakan center, dan warna saya menggunakan warna biru. Untuk warna, kalian bisa menggunakan warna sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, ini contohnya hasilnya seperti masuk kuliah, alamat email, kata sandi, periksa, dan masuk. Untuk login form, di sini saya menggunakan weight 380 px dan height 450 px, padding menggunakan 20 px, dan background image saya menggunakan link dari logo 2. Ini seperti logonya, saya menggunakan Universitas Muhammadiyah Bandung. Lalu border input di sini untuk ukurannya saya menggunakan 10 px. Lalu untuk input tipe email di sini menggunakan background warna biru. Warnanya warna biru juga, dan border di sini saya menggunakan 2px solid agar semua terlihat berwarna biru. Dengan border radius 10px, margin bottom 25px. Nah, di sini agar terlihat berwarna biru dan diklik bisa berwarna putih. Nah, ini udah ada contoh seperti alamat email Raihan Rizkia.
Nah, kita akan klik ke kata sandi, akan tetap sama. Lalu untuk input password tetap sama kayak input email. Kita coba di sini menggunakan 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita cek periksa, tetap sama. Di sini akan terlihat berwarna tetap hitam dan di sini berwarna biru. Lalu untuk title card di sini untuk ukurannya saya menggunakan 900 dan padding topnya 20 px. Dan untuk bottom masuk di sini saya menggunakan background yang bisa kalian sesuaikan dengan keinginannya masing-masing. Kembali lagi ke untuk the grid gap 2 di sini saya untuk membuat masuk agar lebih terlihat lebih jelas. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan dengan rekan saya dari Muhammad Rehan Rizkia. Terima kasih kepada Ramdan. Di sini saya akan klik masuk. Kita bisa lihat di sini tampilan dashboardnya. Bagian pertama yang paling atas kita menggunakan navbar dengan dashboard yang hasilnya terdapat selamat datang WM Bandung, search dan ikon-ikon yang ada di sebelah kanan atas. Untuk penggunaan ikon, kita menggunakan font awesom.com. Dan untuk codingannya, kita bisa lihat pada bagian 18 sampai 24. Kita menggunakan navbar yang ada pada bootstrap. Untuk backgroundnya, untuk bagian background warnanya kita menggunakan BG primary. Dan untuk navbar yang harus tetap di atas kita menggunakan fixed top. Untuk bagian search-nya kita menggunakan outline warna hijau. Dan untuk menggunakan icon pada div class icon, untuk ikonnya kita memakai font awesom. Sesudah itu kita menggunakan tools clip yang ada pada bootstrap untuk bagian JS-nya. Setelah itu kita pakai tooltip pada icon dengan menggunakan data toggle tooltip dan titel atas nama-nama icon supaya pas kita diklik ada namanya. Setelah itu sebelum kita mau untuk menghasilkan atau menampilkan sidebar yang seperti ini, kita harus membuat div class row yang di bawahnya kita membuat lagi div class call md2 yang berfungsi sebagai bagian sidebar yang berisi menu. Setelah itu kita membuat lagi div class call md10 yang berfungsi sebagai bagian utama dari halaman template kita. Nah, sebelum kita ke menu bar atau sidebar, kita harus menambahkan dulu bagian class row yang berisi no gutters supaya tidak ada jarak antara div class call md2 dan div class md-10. Sesudah itu kita akan membuat menu bar yang dikodekan seperti ini dengan menggunakan bootstrap pada bagian nav yang masih di bagian komponen. Lalu kita cari nav vertikal, lalu masukkan pada div class code md2 seperti di bawah ini. Terus kita ubah namanya sesuai kebutuhan aja.
Seperti contoh yang saya butuhkan di sini dashboard, daftar mahasiswa, daftar dosen, mata pelajaran, jadwal kuliah, nilai mahasiswa keluar. Untuk warna kita menggunakan BG Dark. Yang ini BG Dark yang hasilnya seperti ini, jadi warna hitam. Setelah itu di kelas MD2 dan untuk teks kita menggunakan teks white pada A kelas Navlink. Pada A kelas Navlink teks white ini untuk semua bagian, untuk semua nama-nama yang diperlukan pada sidebar. Sesudah itu kita menggunakan icon-icon pada sidebar dengan menggunakan font iWesome. Seperti ini. Misal contoh dashboard, kita menggunakan font iWesome dari dashboard itu sendiri seperti I, kelas, pas, pa, tachometer, ALT. Itu fungsi itu gambarnya adalah dashboard. Nah, setelah itu kita akan membuat file CSS untuk memanggil tampilan hopper. Kita menggunakan Navlink hopper background color gray untuk memanggil efek hoppernya. Fungsinya untuk membuat warna kursor berubah ketika kita mengarahkan pada sidebar seperti ini. Dan untuk display kita menggunakan setelah kita membuat sidebar, kita akan lanjut membuat bagian utamanya di div kelas MD-10. Nah, seperti ini. Yang di sini. Di sini kita akan membuat bagian utama dari dashboard. Nah, dashboard ini kita akan berisi card yang mana di dalam card tersebut terdapat jumlah mahasiswa seperti ini, jumlah dosen seperti ini, sama jumlah pelajaran seperti ini. Dan kita akan menambahkan beberapa ikon untuk sosial media seperti ini. Jumlah mahasiswa, jumlah dosen, jumlah pelajaran, dan ini beberapa ikon sosial media. Setelah itu kita akan membuat H3 untuk membuat tulisan dashboard menjadi lebih besar pada bagian sidebar. Ini di sini H3. Setelah itu kita akan membuat komponen card, jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan jumlah pelajaran seperti di bawah ini. Pertama, kita akan membuat div class row di bawah H3. Terus di sini. Terus kita cari card pada bagian komponen di bootstrap, lalu isi di bawah div class seperti ini. Ini div class row text. Nah, kita akan isi di sini di kelas card BG yang ada pada bagian bootstrap. Terus setelah itu kita akan mengubah bagian-bagiannya seperti card title sama lihat detail yang sebelumnya bukan lihat detail. Lalu di bawah H5 kita akan buat sebuah kelas namanya div kelas display 4. Untuk menampilkan jumlah mahasiswa, kita menggunakan display 4 supaya angka lebih besar. Seperti ini, 3. Kita akan membuat angkanya lebih tebal dengan menggunakan CSS. Di dalam CSS, kita panggil display yang isinya font weight supaya lebih tebal.
Setelah itu, kita akan membuat icon dengan menggunakan font AWSOM di bawah div class body dengan membuat div class card body icon seperti ini, bawah card body. Lalu masukkan ikonnya ke dalam card body icon seperti ini. Untuk jumlah mahasiswa, card iconnya seperti ini, jumlah dosen seperti ini, jumlah pelajaran seperti ini. Lalu kita kembali ke CSS untuk memanggil card body icon seperti ini. Lalu kita masukkan posisinya absolut, z indeksnya 0, lalu kita ubah posisi topnya menjadi 25 px dan right menjadi 4 px. Supaya agak transparan, kita ubah opacity menjadi 0,4 px dan kita perbesar font size menjadi 90 px. Nah, itu untuk dashboard bagian utama yang seperti jumlah mahasiswa. Untuk pemanggilan jumlah dosen dan jumlah pelajaran, codingannya sama, cuman kita hanya mengubah nama, jumlah, warna, dan icon aja. Setelah kita membuat card yang seperti jumlah mahasiswa, jumlah dosen, jumlah pelajaran, lalu kita akan buat card sosial media. Seperti ini. Kita akan membuat card sosial media seperti ini, misal Instagram, Facebook, sama Twitter. Kita akan menggunakan card yang ada header footer-nya pada Bootstrap. Sebelum membuat codingan, kita akan membuat div class row seperti ini dulu. Lalu isi di bawahnya dengan menggunakan card header footer yang ada pada Bootstrap. Setelah itu kita akan memasukkan icon Instagram. Pertama kita akan membuat Instagram dulu seperti ini. Ini ikonnya. Pertama kita akan membuat Instagram dulu. Lalu kita ini ikonnya di sini. Yang ada pada font AWSOM, lalu pasti di bawah card header ya seperti ini, card header seperti ini. Lalu kita ubah bagian BG-nya menjadi warna merah seperti ini, BG-nya seperti ini warna merah. Lalu display-nya menjadi 4, display ini supaya lebih besar. Lalu di bagian H5 kita ganti sesuai nama yang dibutuhkan, misal sosial media Instagram. Kita tulis Instagram. Lalu di bawah H5 kita menjadi follow. Dan untuk yang lainnya, untuk Facebook, Twitter yang lainnya sama saja. Kita copy, terus kita ubah nama, icon, dan warna. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan sampaikan kepada Salman Dwi Maulana Akbar. Terima kasih kepada teman saya Raihan telah memberikan saya waktu dan tempatnya untuk menjelaskan lanjutan dari website kuliah online kami. Di sini saya Salman akan menjelaskan tentang daftar mahasiswa. Pertama, klik dulu ya daftar mahasiswanya. Setelah itu, ini dia tampilannya. Di sini ada daftar mahasiswa, judul, kemudian ada button tambah data mahasiswa dan kaitan tabelnya, terdiri dari nama mahasiswa, NIM, kelas, tempat tanggal lahir, alamat, matkul yang diambil, jurusan, prodi,
SKS yang diambil, semester, tahun, dan aksi. Di sini aksinya itu untuk detail dari datanya, sini edit dan itu hapus. Itu ya teman-teman. Dan codingannya seperti apa? Mari kita lihat. Nah, ini dia codingannya teman-teman. Dari line 1 sampai line 63 itu teman-teman, itu codingannya percis dengan codingan dashboard HTML yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita lanjut. Kita lihat di line 65 ini, line pertama dari tambah data mahasiswa yang ini, itu yang TA ini, yang href itu adalah button klik untuk ini tambah data mahasiswa. Nah, setelah itu kita lanjut bikin dulu tabel yang ini teman-teman. Nih ya, kita bikin di line ke 66 sampai ke bawah untuk menampilkan terlebih dahulu nih nomor, nama mahasiswa, NIM, kelas, tempat tanggal lahir, alamat, matkul yang diambil, jurusan, prodi, SKS yang diambil, semester, tahun, dan aksi. Sesudah itu kita barulah dapat mengisi data-data dari tabel yang sudah ada ini. Ya, contohnya sini saya mengisi dengan nama Ramdan Ghazali, NIM-nya berapa, kelasnya berapa, dan lain-lain. Data yang kedua, nama saya sendiri Salman Akbar, NIM-nya sekian, dan dari kelas D, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Dan data terakhir itu adalah teman saya juga, Muhammad Raihan Rizkia, dengan NIM sekian, kelas mana, dan lain-lainnya. Dan hasilnya pun kan seperti ini teman-teman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan tentang daftar mahasiswa. Untuk daftar dosen, mata pelajaran, jadwal kuliah, dan nilai mahasiswa itu codingannya hampir percis dengan mahasiswa, daftar mahasiswa, hanya berbeda di icon dan judulnya saja. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.